Saya mau katakan Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik adalah Bapa yang rindu melihat anaknya itu tersenyum bahagia. Sukses 5 kali lipat dari bapaknya. Betul nggak? Saudara banting tulang, sekolahin anak sampai tinggi, sampai rela jualin mobil saudara. Demi apa? Demi anak itu bisa sukses 5 kali lipat dari bapaknya. Betul nggak? Ya, saudara tangkap nih, pribadi Bapak adalah seperti itu. Nah, prinsip hidup di tahun 2024, saudara harus pakai prinsip. Gabungin aja bisa nggak? Evan mungkin bisa gabungin ya. Ya, 3 hal ini. Dunia berkata begini, lu mau sukses, lu kerja keras. Ketika lu kerja keras, lu mendapatkan hasil, prestasi yang akan membuat engkau bahagia. Jadi bahagianya di mana? Di belakang. Tapi firman Tuhan yang saudara harus terapkan dalam prinsip hidup masuk tahun 2024, bersukacitalah senantiasa. Berarti saudara gembira dulu. Karena yakin. Bersukacitalah senantiasa, baru kerja. Orang yang gembira, kerjanya pasti maksimal. Betul nggak? Begitu dia kerja, kurang lebih kata-katanya begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ora et labora, kerja dan doa. Terus dapat hasil, maksud hati dapatnya 10, kenyataannya cuma 2. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, dan semangatnya harus tetap menyala, jangan padamkan roh. Saudara terapkan ini. Lihat, luar biasa. Mungkin saudara mendapat satu pekerjaan yang kecil. Tadi kan saya katakan, harus ada mimpi besar, tapi harus ada kelelaan hati melakukan hal yang kecil. Waktu saudara lakukan hal yang kecil, pakai prinsip ini. Bahagia aja, bersukacitalah senantiasa. Baru kerja dan doa. Ora et labora. Tetaplah berdoa, dapatnya nggak sesuai dengan harapan, tetap mengucap syukur. Kalau prinsip dunia apa? Lu kerja keras, entah lu dapat hasil, hasilmu itu akan membuat engkau bahagia. Saudara waktu kerjanya loyo-loyo, nggak ada semangat, di sininya nggak diberesin hatinya, misalnya, so bisa nangkap nggak maksimal. Oke, pemain musik boleh saya tutup dengan sebuah cerita. Saya nggak tahu saudara masuk tahun 2024 ketika saudara menghadapi masalah, kekhawatiran. Apa sih yang saudara harus lakukan? Saya baca artikel ini bagus juga ya. Mungkin saudara khawatir. Kekhawatiran adalah biasanya orang khawatir, waduh bagaimana ya? Itu namanya dia berbicara kepada diri sendiri. Begini, kekhawatiran adalah percakapan dengan diri sendiri tentang hal-hal yang tidak bisa diubah. Saya ulangi lagi ya. Kekhawatiran adalah percakapan dengan diri sendiri tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Saudara ketika khawatir apa? Saudara bicara dengan diri sendiri. Mati deh gua. Saudara ngomong sama siapa? Di sekeliling saudara nggak ada orang. Gila, bagaimana nih? Uset, pusing. Saudara lagi bicara dengan diri sendiri itu khawatir. Mati dah kalau begini. Kekhawatiran adalah percakapan dengan diri sendiri tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Apa yang harus kita lakukan? Doa. Doa adalah percakapan dengan Tuhan tentang hal-hal yang Dia bisa ubah. Sering kita abaikan ini ya. Lagunya ini di Segi. Tuhan selalu ya. 1000 langkah sudah saya lewati. Saya lihat ke belakang. Banyak hal-hal yang mengerikan. Tapi akhirnya sampai juga di penghujung ini ya. Ada seorang pengusaha sarang burung walet. Dia biasanya ekspor ke negeri, anggaplah ya Amerika gitu ya. Sampai satu hari, ini anak Tuhan ya, rajin berdoa, melayani Tuhan, ngandalin Tuhan. Dia biasa ekspor. Biasanya ekspor itu anggaplah ya 1 kontainer gitu ya, atau berapa ya anggaplah 1 kontainer. Tiba-tiba karena dia doa, dia mendapat order untuk ekspor sarang burung walet
3 kali lipat. Luar biasa nggak Tuhan? Dahsyat kan? Tapi pasokannya dari mana? Akhirnya dia berusaha jadi pengumpul kan. Ayo kumpulin, dibeli-beli dari mana gitu ya, tanpa terkontrol kualitinya. Dikirimlah, anggap ceritanya 3 kontainer lah gitu ya. Itu pertama kali dia mendapat order yang begitu besar. Dia belum pernah lah dapat seperti itu. Dikirim nih. Anak Tuhan, ngandelin Tuhan, harus diberkati. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu sampai di negara tujuan, ternyata ditolak, tidak sesuai dengan standar. Stres nggak saudara? Stres nggak? Padahal udah ngandalkan Tuhan. Tapi ya, tadi saya katakan, ngumpulin sarang walet begitu banyak, tanpa terkontrol kualitinya. Yang penting lu ada, ayo kasih saya nih, saya ada order banyak. Mau dibalikin. Waduh, saudara bisa bayangkan, Amerika kan begitu jauh. Berapa ongkosnya? Akhirnya pengusaha itu sambil berdoa, mungkin kurang hikmat kali ya. Hikmat dirinya, kekuatan dia apa? Udah deh, gue diskon aja deh 50%. Betul nggak? Lu ambil aja deh, potong aja deh 50%. Misalnya harganya 3 miliar. Lu bayar 1 M aja nggak apa-apa dah. Tapi pihak sana bilang nggak bisa. Ini benar-benar nggak bisa dipakai. Karena standar Amerika tuh tinggi untuk quality controlnya. Apa yang dia harus lakukan? Berdoa nggak? Dia berdoa. Berserah penuh. Tuhan di mana? Aku udah berdoa yang ngandalin Tuhan. Kok terjadi peristiwa ini? Nah, dari pihak dari Amerika bilang, ini barang harus kita kembalikan, udah dimasukin ke beberapa kontainer, udah dipacking rapi, ini mau dibalikin ke Indonesia. Dan ada pelaturan, itu harus dimasukin asuransi ya, biasa lah begitu. Dia berdoa, diajak teman-teman komselnya berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi? Kira-kira bagaimana Tuhan memberkati orang ini? Menurut saudara aja ya, coba. Bisa nebak gak hati Tuhan? Ayo. Saudara tahu apa yang terjadi? Kan barang itu harus dimasukin asuransi senilai itu ya. Senilai si pengusaha yang orang Amerika itu bayar. Saudara tahu apa yang terjadi? Gudangnya kebakar. Habis itu barangnya. Menurut saudara itu berkat apa tidak? Berkat. Begitu dicek, wah, memang ini sudah diasuransi kan? Dimasukin asuransi, ini. Saudara tahu, pihak asuransi membayar full yang harusnya si orang Amerika itu bayar. Padahal tadi udah dikasih diskon 70% aja ditolak. Itu cara Tuhan. Tangkap ini, nggak masuk di logika. Kalau kau mengandalkan Tuhan, percayalah, ya. Keluarkan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Saya undang saudara bangkit berdiri. Di Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yang saudara hadapi secara kasat mata keterpurukan, saudara harus tetap yakin. Ingat tahun 2024 ya, cara Tuhan kerja itu nggak akan masuk di logikamu, asal kau tetap percaya, yakin. Burung aja Tuhan pelihara, masa saudara anaknya nggak dipelihara? Tuhan selalu, katakan dengan iman, selalu menolongku. Yakin? 2024 pertolongan dari Tuhan datang menghampirimu, asal hatimu siap, imanmu siap.
menghadapi goncangan-goncangan yang membuat mungkin imanmu tergoncang, saya mau katakan, di balik badai selalu ada berkat asal kau ada di tangan Tuhan.